Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Ramadhanti dari MBS 4F NIM 1852123 akan menjelaskan lembaga keuangan tentang bank syariah. Saat ini, bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri atau usaha sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Dalam masyarakat sederhana, peran bank dan lembaga keuangan lainnya sangatlah penting, khususnya sebagai lembaga mediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Yang pertama, pengertian tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh oleh tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu sesuai keinginan penabung. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Yang selanjutnya, sumber pendanaan bank. Sumber pendanaan bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber-sumber dana bank antara lain, yang pertama, dana bank itu sendiri, yang kedua, dana dari masyarakat, yang ketiga, dana pinjaman, yang keempat, dana dari sumber lain. Yang selanjutnya, jenis-jenis produk bank. Yang pertama, kredit atau pinjaman. Yang kedua, simpanan. Simpanan meliputi tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan bentuk simpanan di atas. Sedangkan kredit atau pinjaman berupa kredit rekening koran, kredit aset, kredit dengan jaminan surat-surat berharga, dan pinjaman subordinasi. Selanjutnya yaitu bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Produk-produk bank syariah. Yang pertama, titipan atau simpanan meliputi al-wadiah adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Yang kedua, deposito mudharabah. Nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagi antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Yang kedua, bagi hasil meliputi al-musyarakah. Al-musyarakah diterapkan pada modal partnership atau joint venture. Yang selanjutnya, lembaga keuangan bank.
Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, berarti tempat penukaran uang. Definisi bank menurut undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Nomor 10 Tahun 1998, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tugas bank secara umum yaitu 1. Menghimpun dana atau tempat penyimpanan uang masyarakat. Yang kedua, memberi atau menyalurkan kredit kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya yaitu fungsi bank. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of truth, agent of development, dan agent of service. Yang pertama, agent of truth, yaitu dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Yang kedua, agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Yang ketiga, agent of service. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan. Yang selanjutnya, jenis dan tugas bank secara umum adalah badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dana tersebut. Jenis-jenis bank yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, dan mengajukan percetakan atau penambahan mata uang rupiah. Tugas bank sentral yaitu yang pertama, melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kerja bank. Yang selanjutnya, bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Tugas bank umum yang pertama, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
Yang kelima, memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. Yang keenam, menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer, dan yang lainnya. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyiapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang lainnya. Tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua yaitu memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, bagi hasil meliputi al-musyarakah. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Yang kedua, al-mudharabah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung oleh pemilik bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Dan selanjutnya, al-muzara'ah adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen. Nah, selanjutnya, al-musaqah adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Yang ketiga, jual beli meliputi bai al-murabahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Yang kedua, bai asalan. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Yang ketiga, bai al-istisna merupakan bentuk asalam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Yang selanjutnya, sewa meliputi al-ijarah dan al-ijarah al-mutahiyah bitamlik. Yang kelima, jasa meliputi al-wakalah, berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Selanjutnya, al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya, al-hawalah merupakan pengalian utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kemudian, ar-rohn adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah. Yang terakhir, al-khard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.